Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Istimewa. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, Kakak Priska akan membawa kita dalam doa pembukaan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami memulai sekolah minggu. Tuhan jaga dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, ini doa kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita, Keren di Tangan Tuhan. Adik-adik masih ingat WCM Kidos? Kalau masih ingat, adik-adik saya minta untuk bangkit berdiri ya. Kita akan mengkumandangkannya bersama-sama. WCM Kidos, Menjadi anak Tuhan istimewa. Sekali lagi, WCM Kidos, menjadi anak Tuhan istimewa. Adik-adik masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita akan menyanyikan satu pujian, Jangan Kamu Khawatir. Jangan
khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan khawatir, burung dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Kak Dama. Dan sebelum itu, kita akan menyanyi sekali lagi Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan hina. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Selamat belajar firman Tuhan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Istimewa ya, pasti istimewa lah. Harus istimewa di dalam Tuhan ya. Pada saat ini Mas Dama ingin mengajak adik-adik untuk belajar kebenaran firman Tuhan mengenai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, judulnya Aku Dipelihara Tuhan, dari Keluaran 16 ayat 1 sampai ke 36. Namun sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mana saat ini Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, dan Engkau yang menyertai kami, agar kami bisa benar-benar fokus Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik udah siap ya belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita membahas tentang pelajaran pada hari ini, Mas Dama mau bertanya dulu pada adik-adik. Contoh pemeliharaan Tuhan itu seperti apa aja? Menurut adik-adik, contoh peliharaan Tuhan itu seperti apa? Nah,
mungkin kalau Mas Dama ngasih contohnya seperti ini ya, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih sehat sampai hari ini, itu merupakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, siapa saja yang dipelihara oleh Tuhan? Semua makhluk hidup itu dipelihara oleh Tuhan. Contohnya binatang, mau itu semut, mau itu gajah, mau itu ular, itu semuanya dipelihara oleh Tuhan. Terus juga tumbuh-tumbuhan itu juga dipelihara oleh Tuhan. Terlebih kita sebagai anak-anaknya juga dipelihara oleh Tuhan. Nah, saat ini Mas Dama akan mengajak adik-adik semua belajar tentang kisah bangsa Israel yang berjalan selama 40 tahun untuk menuju ke tanah Kanaan. Adik-adik masih ingat gak sama cerita ini? Masih ya? Masih ingat pastilah. Anak-anak sekolah minggu WCM pinter-pinter kok. Pada ingat semua pasti cerita-cerita tentang Alkitab ya. Yuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, pada waktu itu bangsa Israel itu berada di Mesir ya. Mesir sebagai budak di bawah pemerintahan Raja Fir'aun. Nah, kita tahu ya adik-adik ya, sebagai budak yang kerjanya itu sangat capek, nggak ada waktu istirahatnya. Kalau jadi budak itu harus menuruti perintah dari raja. Nah, sebagai orang biasa pasti kita akan merasakan kelelahan ya, merasakan kecapean, butuh istirahat. Kalau kita nggak bisa istirahat, kita nanti pasti juga akan sakit ya, akan sakit dan kita nggak bisa bekerja lagi. Pasti akan ada penyiksaan yang lainnya lagi nanti kalau kita nggak bisa bekerja. Kalau itu kondisi kita sebagai budak. Tapi kan kita bukan budak, tapi kita anak-anak Allah ya. Nah, namun karena pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel, akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan, yaitu dibawa menuju ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan ya, tanah Kanaan. Nah, waktu itu mereka sudah berjalan melewati padang gurun. Ketika sudah 1,5 bulan bangsa Israel meninggalkan Mesir, nah di situ mereka dipimpin oleh Musa dan Harun. Tapi pada saat itu kondisi persediaan makanan mereka itu habis gitu adik-adik. Kita coba bayangkan ya, ketika kita di padang gurun. Adik-adik tahu kan padang gurun yang semuanya pasir, di situ panas, nggak ada air. Pasti kita sebagai manusia akan merasakan kehausan ya. Apalagi kalau persediaan makanan juga habis, kita juga akan merasakan kelaparan. Pada saat itu mereka sangat kebingungan karena persediaan makanan mereka sudah habis. Mereka pun akhirnya bersungut-sungut nih. Adik-adik pernah nggak bersungut-sungut nih? Kalau bersungut-sungut itu gimana? Cemberut ya? Gini ya? Iya. Nggak ya? Nggak pernah bersungut-sungut kok ya? Nah, di situ kondisinya anak-anak itu menangis semua, merengek-rengek kepada orang tua mereka karena mereka merasakan capek, merasakan lemas, merasakan lapar, haus ya. Adik-adik juga pernah nggak merasakan hal-hal seperti itu ya? Itu seperti kita kalau siang hari belum makan, kita merasakan kelaparan. Tapi puji Tuhan kita bisa selalu makan ya sampai hari ini. Nah, di situ juga bapak-bapak, ibu-ibu, di situ mereka juga merasakan kelaparan, kehausan, dan juga merasakan capek karena harus menggendong anak-anak mereka. Akhirnya pun mereka mengomel-ngomel kepada Musa. Pak Musa, kok ini kami kesini malah jadi lapar gini, gimana sih Pak? Padahal dulu kan kita di Mesir bisa makan, bisa istirahat, kita di sini malah merasakan kelaparan Pak Musa. Gimana ini Pak Musa? Gitu ya, orang-orang waktu itu ngomong ke Pak Musa kayak gitu. Namun adik-adik, karena lagi-lagi kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel, itu Tuhan menunjukkan sikapnya kepada bangsa Israel dengan memelihara mereka
itu ada pada ayat yang ke-12. Mas Dama bacakan ya, dari Keluaran 16 ayat yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Nah gitu adik-adik, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel itu diwujudkan dalam apa tadi? Memberikan burung puyuh pada sore hari dan roti pada pagi hari ya, pada pagi hari, supaya bangsa Israel tidak merasakan kelaparan ketika menuju tanah Kanaan. Hebat ya adik-adik, Tuhan ya bisa mendengar apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Tuhan itu memang hebat adik-adik. Mereka bangsa-bangsa Israel yang tadinya mengeluh ya sama Tuhan, diberikan makanan supaya mereka bisa makan dengan berkecukupan. Tapi adik-adik, Tuhan juga memberikan perintah yang harus dipatuhi oleh bangsa-bangsa Israel itu tadi pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-30. Jadi nanti bisa ini ya, baca bersama orang tua ya. Nah, Mas Dama singkatkan aja. Pada yang pertama perintahnya, setiap pagi orang Israel boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlahnya. Boleh mengambil roti ya di pagi hari, tapi harus sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan agar semuanya tercukupi. Kemudian yang kedua, mereka tidak boleh menyimpan sampai pagi. Nah, jadi kalau ngambil harus yang tadi pagi harus diambil, itu tadi harus dihabiskan ya, nggak boleh disimpan untuk besoknya, karena roti tadi itu akan berulat dan berbau busuk. Jadi kan nggak bisa dimakan ya, nanti rotinya jadinya hanya dibuang. Dan yang ketiga, pada hari yang ke-6 boleh mengambil roti sebanyak 2 kali lipat dan menyimpannya untuk hari esok. Itu perintah yang ketiga. Dan yang terakhir, hari ke-7 adalah hari Sabat, dan roti tidak ada pada hari itu. Nah, di situ perintah-perintah yang Tuhan sampaikan itu harus ditaati oleh bangsa Israel, agar bangsa Israel selalu disertai Tuhan hingga sampai di tanah Kanaan. Nah, jadi dari kisah ini kita dapat ini ya, kita diajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita, karena Tuhanlah yang akan memberikannya kepada kita melalui setiap rencananya dalam kehidupan kita. Nah, seperti ini tadi, seperti orang-orang Israel yang selalu dipelihara Tuhan melalui setiap kuasa dari Tuhan. Juga tadi ini, adik-adik tadi kan udah memuji Tuhan ya, yang pujian apa tadi itu, yang tidak perlu khawatir, kamu jangan khawatir ya, itu ya tadi judulnya. Nah, itu kita tidak boleh khawatir, karena burung di udara dan bunga di padang aja Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai anak-anaknya pasti juga akan dipelihara oleh Tuhan. Adik-adik, kita juga harus ingat bahwa kita juga harus taat kepada perintah Tuhan ya. Ingat ya, harus tetap mengikuti perintah dari Tuhan. Jadi pada pagi hari ini Mas Daman juga kan mengajak adik-adik untuk membaca ayat Mas pada pagi hari ini. Ayat hafalan ya adik-adik ya, ayat hafalan dari Matius 6 ayat yang ke-25. Mas Dama akan membacakannya untuk adik-adik. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ya, itu ya adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh khawatir, dari Matius 6 ayat 25.
Nah, puji Tuhan kita sudah belajar firman Tuhan bersama-sama, belajar tentang bangsa Israel yang selalu disertai oleh Tuhan, dan kita juga tidak perlu khawatir bahwa Tuhan juga akan selalu menyertai kehidupan kita. Kehidupan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Kita tutup mata, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, ucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana di saat ini kami diingatkan bahwa kita tidak boleh khawatir akan kehidupan kami Tuhan di dalam hidup ini, karena kami yakin karena Engkau akan selalu memelihara kami dimanapun kami berada, apapun kondisi kami, Engkau juga akan selalu menyertai kami Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan untuk aktivitas kami. Kiranya Engkau yang menyertai, Engkau selalu yang menolong, dan Engkau yang selalu membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat berpisah, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih untuk Kak Dama yang sudah membawa kita dalam pembacaan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Matius 6 ayat 25. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Matius 6 ayat 25. Adik-adik, kita sudah mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, dan Kak Yeni mengajak kita untuk doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga kami mengakhiri sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya apapun yang kami pelajari pada hari ini Tuhan, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan dalam surga, kami berdoa khusus untuk adik-adik supaya tetap berkomitmen untuk setia dalam mengikuti sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka tetap setia mendekat kepadamu dan tumbuh di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sekolah daring adik-adik. Kiranya Engkau selalu memberkati, memberi yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati mereka, pengetahuan, akal budi mereka, sehingga apapun yang mereka pelajari juga Tuhan, itu menjadi berkat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa untuk kesehatan kedua orang tua mereka dalam membimbing mereka Tuhan. Hingga apapun yang mereka ajarkan kepada mereka, mereka boleh menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Engkau memberkati kesehatan, kesabaran untuk kedua orang tua mereka. Tuhan dalam surga, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama itu, jangan lupa mengerjakan lembar pelajaran bersama orang tua ya. Dan ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekolah minggu sampai di sini. Selamat hari Minggu, tetap semangat belajar firman Tuhan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.